Oke guys, jadi di video kali ini gue bakal ngebahas lagi teori dan misteri yang ada di game Mr. Meat 2. Sebenarnya di video sebelumnya gue tuh udah ngebahas teori dan misteri yang ada di game Mr. Meat 2. Cuman waktu itu teorinya belum lengkap guys ya. Nah makanya di video kali ini kita bakalan ngebahas lebih dalam lagi guys. Dan di sini gue juga udah mengetahui siapakah orang yang memberikan jus merah terhadap Rebecca dan yang lain-lain. Oh iya, sebelum lanjut ke videonya, gue ingatkan lagi yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan loncengnya biar kalian gak kelupaan konten selanjutnya dari channel gue. Oke, langsung saja kita mulai. Let's go. Oke, sebelum gua membahas siapakah orang yang ada di balik tangan robot itu, di sini gue bakalan ngebahas dulu bagaimana ceritanya si Pig 13 alias si peliharaannya Mr. Meat bisa masuk ke penjaranya Mr. Meat guys. Karena kan di sini tuh tidak ada tanda-tanda orang yang mengantarkan Pig 13 ini ke dalam penjara Mr. Meat. Dan si Mr. Meat pula kan juga pengen dieksekusi. Ngapain coba si Pig 13 tahu-tahu ada di penjara? Tentunya kalian juga pasti penasaran dong bagaimana si Pig 13 bisa ada di penjara ceritanya. Dan siapa sih yang mengantarkan si Pig 13 itu bisa sampai ke penjara ini? Jadi untuk mengetahui itu semua, mari kita kilas balik dulu ke Mr. Meat yang pertama. Seperti yang kita ketahui di Mr. Meat 1, kan si Mr. Meat itu menjual daging dari tubuh manusia. Kemungkinan semua daging yang dijual itu tuh berasal dari manusia yang dia dapatkan ketika mengundang orang-orang ke laboratoriumnya. Lalu kemudian si Mr. Meat itu memanggil ilmuwan-ilmuwan terdekat seperti Dr. White dan si Amelia yang masih magang untuk menjalankan eksperimennya, yaitu dengan mengubah manusia menjadi seekor babi. Dan kemungkinan sisa-sisa dagingnya itu dijual ke orang lain ya, karena si Mr. Meat ini memang seorang penjual daging ya. Dan mungkin alasan dia mendapatkan nama Mr. Meat itu karena itu semacam merek dagangannya gitu. Lalu ada teori lain juga, kemungkinan si Mr. Meat ini punya motif dendam terhadap manusia guys. Sampai-sampai dia tuh membenci manusia. Ya karena dia tuh sakit hati terhadap perbuatan manusia. Ya untuk alasan aslinya sih kita belum tahu pasti ya guys ya. Soalnya masih banyak misteri yang belum terungkap. Tetapi menurut catatan di game Mr. Meat 2 ini, si Mr. Meat terbukti telah melakukan kejahatan. Di dalam surat ini kita bisa melihat kalau si Mr. Meat ternyata melakukan penculikan. Dia tuh membuat eksperimen terhadap manusia, yaitu mengubah manusia menjadi seekor babi. Dia tuh membuat sebuah laboratorium di rumahnya persis di bawah tanah. Dan dia pun juga mengajak ilmuwan-ilmuwan lain seperti Dr. White dan Amelia yang masih magang. Tapi akhirnya si Dr. White itu memutuskan untuk berhenti bekerja sama dengan Mr. Meat karena soalnya eksperimennya itu disalahgunakan. Dan begitu juga dengan si Amelia yang juga ingin berhenti dari pekerjaannya Mr. Meat. Tapi sayangnya dia tuh ditahan dan dikurung di ruang bawah tanah sama Mr. Meat. Dan tentunya eksperimen ini belum tentu semuanya menjadi 100% menjadi babi. Makanya si Mr. Meat mengumpulkan banyak orang supaya menjadi objek percobaannya. Seperti yang diceritakan oleh Rebecca di catatan hariannya pada tanggal 13 Januari tahun 1990. Di situ si Rebecca menceritakan bahwa di laboratoriumnya itu banyak sekali orang-orang ramai datang ke laboratorium ayahnya. Si Rebecca menyangkal kalau orang-orang itu merupakan karyawan terbaru untuk ayahnya. Cuma anehnya ya, mereka itu tidak pernah kelihatan keluar dari laboratorium guys. Yang ada, si Rebecca malah mendengar suara jeritan babi setiap hari. Nah kita kembali lagi ke pembahasan Pig 13. Mungkin alasan si Mr. Meat memberi babi itu namanya Pig 13 karena mungkin saja si babi 13 ini adalah percobaan yang baru berhasil
dari orang ke-13 guys. Jadi dari orang ke-1 sampai ke-12 itu gagal semua. Dan barulah si orang ke-13 ini berhasil menjadi percobaannya. Dan orang ke-13 ini pun sudah sempurna menjadi babi yang utuh. Dan dia pun dirawat sama Mr. Meat. Makanya si babi 13 ini tuh sangat nurut banget ya sama si Mr. Meat. Tapi kayaknya si babi 13 ini mungkin dulunya tuh seorang kriminal juga ya, sama seperti Mr. Meat. Tapi dia tuh nggak satu penjara sama Mr. Meat. Dia tuh dikurung di sel lain, alias bukan di Nebraska. Nah dia tuh kabur ke penjaranya Mr. Meat. Dan dia pun udah pasrah, demi apapun dia tuh nurut sama Mr. Meat guys. Makanya saat dia dirubah menjadi babi, dia tuh menjadi sangat nurut sama Mr. Meat. Di Mr. Meat 1 aja dia tuh udah ganas banget guys ya. Dan dia tuh juga bisa melahap kita guys. Make my day, boy. I don't want my little one to choke. Selain itu si babi 13 ternyata juga mempunyai kekuatan yang sangat tidak biasa. Karena sudah berkali-kali kita coba lumpuhkan, ternyata dia tuh masih bisa bertahan guys. Ini Gendy kayak gak bisa mati-mati ya. Udah kita coba tembak beberapa kali. Jadi positif ya guys, si Pig 13 ini masih tetap hidup di Mr. Meat 1. Nah setelah Mr. Meat ditangkap dan ditahan, babi 13 ini dikurung di sebuah kandang penahanan. Kita tuh nggak tahu tepatnya di mana ya. Yang jelas dia tuh tidak satu sel dengan Mr. Meat, karena di situ tidak ditemukan adanya tanda-tanda kandang. Lalu bagaimana bisa si babi 13 bisa sampai ke penjara Mr. Meat? Jawabannya itu semua kita bisa lihat dari potongan-potongan catatan di game ini. Ternyata si Mr. Meat ini mempunyai permintaan terakhir sebelum dia dieksekusi mati. Permintaan terakhirnya adalah dia pengen didatengin orang-orang yang dia kenal termasuk keluarganya. Makanya di situ didatengin lah tuh si Rebecca, Anthony, Amelia, Dr. White, dan ibunya. Dan selain itu si Mr. Meat juga pengen bertemu dengan babi ke-13 untuk terakhir kalinya. Makanya di situ didatangi juga lah tuh si babi 13. Karena si Mr. Meat itu pengen bertemu. Jadi atas dasar permintaan terakhir Mr. Meat sebelum dieksekusi, akhirnya permintaan itu disetujui dan mereka semua didatengin lah tuh. Tapi sepertinya si babi 13 itu sangat sulit untuk dikendalikan dan dia tuh sangat ganas guys. Makanya si babi 13 ini tuh dikurung dan disimpan di sebuah gudang. Dan gudang itu juga diamankan dengan sebuah truk besar. Karena si babi 13 ini kan emang ganas dan susah dikendalikan. Di game ini kita juga bisa melumpuhkan si babi 13 dengan sebuah shotgun. Tapi sepertinya si babi 13 itu tetap gak bisa tewas guys. Jadi dia tuh kayak pingsan sebentar doang gitu, gak mati beneran. Di ending Mr. Meat 2 ini, kita masih belum bisa untuk menyelamatkan mereka semua yang udah berubah jadi babi. Karena memang belum ada caranya cuy. Jadi untuk sementara waktu si Rebecca dan Andrew mencoba melarikan diri terlebih dahulu guys. Kemungkinan besar untuk menyelamatkan mereka semua itu nanti di update selanjutnya dia bakal terjadi. Karena faktanya si Dr. White yang tahun-tahunnya sudah menjadi babi, ternyata dia tuh masih bisa mengucapkan beberapa kata guys. Buktinya dia tuh masih bisa menyapa Rebecca. Save me, please. Hello, Rebecca. Jadi nanti kemungkinan di update selanjutnya si Rebecca akan mendapatkan arahan dari si Dr. White yang sudah jadi babi untuk menyelamatkan semua orang yang udah jadi babi. Ada sebuah catatan juga yang mengatakan kalau tegangan listrik beberapa hari terakhir itu menjelang eksekusi menjadi sangat tidak stabil dan tercium bau zat kimia berbahaya guys. Mungkin nanti di update selanjutnya kita akan bisa melihat ruangan baru
kalau tebakan gua ya, ruangan baru itu mungkin sebuah laboratorium guys, cuman kita belum tahu tempatnya ada di mana. Oke lah, sekarang mari kita bahas siapakah orang yang memberikan jus merah terhadap Rebecca dan yang lain-lain. Karena dia tuh cuma munculnya tuh di scene intro aja ya, di scene awal. Tapi pas gameplaynya kita tuh tidak melihat sosok ini guys. Siapakah sosok ini? Selama Rebecca menjelajahi penjara ini, si Rebecca masih menemukan satu kertas lagi yang berisi catatan harian Mr. Meat. Di situ si Mr. Meat berkata, kalau selama bertahun-tahun dia ini sudah merencanakan balas dendam kepada semuanya. Dan ternyata di rumah lamanya itu si Mr. Meat masih menyimpan uang yang sangat banyak. Uangnya itu sekitaran 1 juta dolar guys. Kalau dirupiahkan itu sekitaran 15 miliar gitu. Wow, banyak banget ya. Si Mr. Meat juga berhasil berteman dengan salah satu orang polisi di kantor polisi ini. Siapakah orang tersebut? Ya, orang tersebut namanya adalah Terry. Jadi bersama dengan Terry, si Mr. Meat ini jadi lancar pasti pembalasannya guys, karena dibantu sama Terry. Dan kalian juga pasti penasaran kan siapakah orang yang namanya Terry itu tuh. Jadi inilah sosok yang bernama Terry guys. Jadi inilah orang yang namanya Terry, dan dia adalah seorang kepolisian di Nebraska. Tapi sepertinya tangan kirinya itu terlihat seperti mengalami kelainan gitu. Makanya tangan kirinya itu digantikan tangan robotik guys. Sampai sini gue belum menemukan fakta dan jejak dari karakter yang namanya Terry ini guys. Lalu siapakah Terry itu sebenarnya? Karena game ini belum diupdate, jadi kita tuh belum tahu selengkapnya tentang Terry. Mungkin di update selanjutnya kita bisa mengetahui lebih dalam tentang Terry. Dan mungkin saat ini kita cuma bisa memprediksinya saja guys, siapa dia sebenarnya. Kenapa dia mau menolong Mr. Meat? Nah di sini gue punya teori bagaimana si Terry mengenal dan mau menolong si Mr. Meat. Teori pertama, si Terry merupakan saudara kandung Mr. Meat. Mengapa gua bisa mengatakan kalau si Terry merupakan saudara adiknya Mr. Meat? Jika kalian perhatikan postur tubuh dan bentuk wajahnya di antara mereka, kayaknya si Terry dan Mr. Meat ini terlihat memiliki kemiripan ya. Maksudnya hampir mirip gitu ya. Jadi kayaknya si Mr. Meat ini mempunyai seorang adik yang bekerja di kantor polisi ini. Jadi karena si Mr. Meat kebetulan di penjaranya di sini, langsung deh tuh dibantuin sama adiknya. Makanya si Terry ini rela melakukan apapun demi membebaskan Mr. Meat. Di sebuah catatan juga mengatakan kalau ada salah satu anggota polisi yang bersikap aneh semenjak Mr. Meat di penjara. Dan kayaknya orang yang dimaksud. Hi, I'm Andrew. I'm the policeman who helped capture Mr. Meat a few years ago. I don't know what's going on now, but there seems to be quite a mess around here. Teori yang kedua, si Terry menawarkan kepada Mr. Meat biar dikasih duit guys ya. Ini teorinya sih menurut gua paling masuk akal. Karena siapa sih yang gak mau ditawarin duit? Si Mr. Meat sendiri juga mengaku kalau dia itu masih menyembunyikan uang 1 juta dolar atau setara 15 miliar rupiah di rumahnya. Bisa jadi si Mr. Meat ini menjanjikan kepada Terry bahwa nanti dia akan dibagiin duit sama Mr. Meat jika si Terry mau menolong si Mr. Meat. Kalau menurut si Mr. Meat, dia bakal menggunakan duit itu untuk membuka sebuah bisnis baru ketika dia kabur dari penjara ini. Lalu selanjutnya teori yang ketiga, si Mr. Meat menjanjikan kepada Terry agar menyembuhkan tangan sebelahnya Terry guys yang udah hilang itu. Karena sepertinya si tangannya Terry ini tuh diamputasi akibat sebuah kecelakaan. Jadinya tangannya itu digantikan dengan tangan robotik. Alih-alih dia memberikan duit, si Mr. Meat menawarkan kepada Terry, sini tangan lu gua sembuhin gitu.
Karena seperti yang kita ketahui, si Mr. Meat itu kan suka bereksperimen dengan manusia. Dia tuh bisa mengubah manusia menjadi seekor babi. Nah, mungkin juga si Mr. Meat juga bisa melengkapi kembali anggota tubuh yang hilang, termasuk tangannya si Terry. Atau bisa jadi si Terry ini malah dibohongin guys sama Mr. Meat. Karena kan si Mr. Meat ini memang terkenal licik orangnya nih ya. Atau bisa juga si Mr. Meat ini menjanjikan apapun kepada si Terry asal balas dendamnya itu terlaksana. Have you woken up? I'm sorry, Rebecca, but you leave me no choice. You will learn the hard way. My pig 13 will snatch a few bits of meat from you. Now, you will respect your father. Nah, jadi itu adalah beberapa teori yang menghubungkan kalau si Mr. Meat bekerja sama dengan Terry. Kalau menurut kalian, teori mana nih yang paling masuk akal? Lalu di sini kita juga bisa menemukan ada secari kertas yang isinya itu terlihat seperti sebuah resep. Kayaknya nih ini adalah sebuah resep ramuan penghancur gitu ya. Mungkin resep ini digunakan untuk membuka jeruji besi ketika Mr. Meat sedang dieksekusi. Nah, di bawah tulisan ini kita juga bisa melihat ada sebuah tulisan kecil yang kira-kira kalau kita lihat secara seksama, tulisannya itu seperti ini guys. Careful Terry, you have only one hand left. Yang artinya hati-hati Terry, kamu cuma punya satu tangan lagi. Ya, sepertinya itu merupakan pesan untuk Terry, supaya si Terry itu berhati-hati terhadap ramuan atau formula tersebut. Karena besi aja itu bisa hancur guys, apalagi tangan ya. Dan mungkin saja alasan si Terry menggunakan ramuan itu supaya nanti ketika Mr. Meat dieksekusi, si Mr. Meat bisa membuka kunci kursi itu dengan sangat mudah guys. Itu sudah menjadi bagian antar kerjasama si Terry dengan Mr. Meat. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, kemanakah si sosok Terry ini berada ketika si Mr. Meat menjalankan aksi balas dendamnya? Karena saat Rebecca itu sedang mengelilingi penjara, sosok si Terry ini belum bisa ditemukan guys di penjara ini. Nah, jadi ini ada teori kemungkinannya lagi nih. Teori lainnya adalah si Mr. Meat kan pengen membalas dendam tuh kepada semua orang yang membuatnya di penjara. Nah, itu dia kayaknya tuh pengen membalasnya itu secara pribadi guys. Jadi dia tuh melakukannya itu secara pribadi, secara sendiri. Jadi dia tuh tidak mau ada campur tangan Terry dulu di sini. Sehingga untuk sementara waktu si Terry harus bersembunyi di sebuah ruangan rahasia yang kita sendiri belum tahu keberadaannya. Oh iya, nanti tanggal 30 September tahun 2022 ini Mr. Meat 2 akan diupdate guys. Dan tentunya kita bakal bisa melihat si Terry beraksi. Nah, jadi nanti kita gak bakalan lawan Mr. Meat aja. Kita juga bakalan berhadapan sama si Terry guys. Jadi musuh kita tuh 2 orang sekaligus. Dan pastinya kita bakal bisa melihat sebuah ending baru dari game ini ya. Jadi untuk sementara waktu kita harus bersabar menunggu update selanjutnya dari game ini ya. Kalau gamenya dari update, kita bakalan ngebahas lebih lanjut lagi ya guys ya. Oke, terima kasih yang sudah mau menonton video ini. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe ya guys kalau kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa follow juga Instagram gua di bawah ini guys ya. Linknya udah saya taruh di deskripsi ya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya, and bye-bye. Calling all units. A 24242 at Nebraska Correctional Institution. Possibility of 209A. Backup needed. Over.